Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Pertama, kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Sungguh nikmat yang sangat besar ya. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin ya, dan kita diberikan kesehatan, kita diberi kemudahan mempunyai teman-teman yang soleh, diberi kemudahan untuk hadir di pengajian ya. Hadir di pengajian itu bukan perkara kecil. Itu nikmat yang sangat besar. Karena bahkan ada orang yang kesurupan kena 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 ini kisah nyata ini betul-betul orang yang kena sihir gitu ya. Nggak sembuh-sembuh, terus dia rajin ke pengajian hilang. Karena ada barokah nih, datang seperti ada malaikat, ya, ada yang namanya ikut mendoakan, bahkan binatang-binatang ikut disebutkan ikan-ikan ikut mendoakan orang yang menghadiri majelis ilmu dan bisa merubah kehidupan seseorang. Jadi bismillah, saya ingin kita sempatkan kali ini betul-betul mudah-mudahan barokah ya. Kita menyempatkan waktu, tenaga, ibu-ibu Masya Allah, masak segala macam, ya jalannya juga kadang jauh. Maka bismillah kita sempatkan waktu 1 jam ini, kita mencoba supaya karena gini, yang penting itu barokah, menjadi ilmu yang memperbaiki kita, ya kan? Ya pertama saya ucapkan terima kasih dulu ini, Masya Allah ya, kepada tuan rumah, Masya Allah ya, Bu Nelly yang menyiapkan tempatnya, waktunya, Masya Allah. Tempatnya nyaman sekali nih, longgar sekali nih ya. Masya Allah. Ya, terus kemudian Ibu, oh di sini ya. Oh iya. Ya, ini di awal tahun, ya, kita awali dengan pengajian, Masya Allah ya. Dan kepada Bu Yenyen, Masya Allah ya, yang mengorganisir Arauto. Semoga barokah buat ibu-ibu semuanya juga seluruhnya. Jadi betul saya menyampaikan materi yang sangat penting ini. Materi yang sangat bagus. Judulnya mudah-mudahan juga isinya memang, tapi ini menyiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi adalah masalah apa bahwa seorang wanita yang cerdas adalah yang fokusnya membangun dan mempertahankan rumah tangga. Jadi begini, di dalam kehidupan ini ya, saya mengawali ini dengan sebuah hadis yang mungkin ibu-ibu pernah dengar. Yang hadis ini begitu pentingnya bahwa disebutkan apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan kemudian dia taat kepada suaminya, maka kelak di akhirat itu Allah mengatakan kepada wanita tersebut, silahkan masuk surga milih dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Lihat hadis ini iri. Saya sebagai laki-laki, Masya Allah. Hadis ini begitu luar biasanya.
Tetapi hadis ini juga ada peringatan lain yang kebalikannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Idul Fitri mendatangi kaum wanita untuk bersedekah dan mengatakan, sungguh kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kufur nikmat, kufur ingkar kepada suami mereka. Ya, jadi ini perkara yang tidak mudah zaman sekarang. Pada bagian kelihatannya mudah, tapi juga tidak sepenuhnya mudah. Jadi tapi saya akan membahas ini ya berawal dari sebuah buku ya dari seorang ulama ya Ahmad bin Muhammad bin Ibnul Abdul Rabi'i tentang judulnya Tabiat dan Karakter Wanita. Yang dia mengatakan wanita yang cerdas, wanita yang berakal sehat, wanita yang matang dalam berpikir, wanita yang berpikir panjang ke depan adalah wanita yang membangun rumahnya dan wanita, maaf istilah beliau yang bodoh, adalah yang menghancurkan rumahnya. Apa maksudnya? Rumah di sini adalah rumah tangga. Ya. Jadi seorang wanita yang akal sehat, yang matang, yang dewasa, yang berpikir jauh ke depan, fokus perjuangannya adalah membangun rumah tangganya, mempertahankan rumah tangganya, memperjuangkan rumah tangganya semaksimal mungkin. Jadi ibu-ibu pengajian Ar-Raudhah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah ya. Jadi ini seorang wanita yang cerdas, maka yang dia harus lakukan adalah pertahankan rumah tangga. Perjuangkan rumah tangga. Kalau perlu ada yang harus dikorbankan, korbankan. Upayakan. Semua yang halal yang akan membuat rumah tangga itu utuh, lakukan. Semua amalan-amalan sunnah yang membuat rumah tangga itu menjadi utuh, lakukan. Semua apalagi yang wajib dilakukan, maka lakukanlah. Jadi memperjuangkan itu semua dalam masalah menjaga, membangun, mempertahankan rumah tangga. Ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Mungkin ada yang langsung mau komentar atau terselip di pikiran. Mana ada sih wanita yang nikah tapi inginnya untuk bercerai? Ya kan semua orang nikah ya inginnya langgeng. Dan seringkali lebih banyak kalau terjadi perceraian yang lebih menderita, lebih dirugikan ibu-ibu. Ya. Tapi pertanyaan saya, wanita yang tidak sungguh-sungguh memperjuangkan rumah tangganya dengan maksimal, banyak nggak? Banyak. Itu yang akan kita konsentrasikan dalam pengajian kali ini. Coba, saya buka data. Ibu-ibu tahu nggak? Kalau perceraian itu, lebih banyak suaminya yang memutuskan mencerai atau karena istrinya yang meminta diceraikan, menuntut?
Berapa persen? Hampir betul. Saya betul, hampir akurat, dekat sekali. Saya bilang udah 100 jawabannya. Saya buka data. Saya buka data. Tahun 2024. Tahun 2024 di Indonesia ya, itu perceraian 75% adalah karena wanita istri yang meminta cerai. Di beberapa daerah ada yang sampai 80%. Ini 76% rata-rata Indonesia. Di luar negeri sampai 80% juga. Kita survei di Amerika misalkan. Ya, kita survei Indonesia aja lah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini apa ini? Sepakat bahwa banyak juga wanita yang belum maksimal. Belum berjuang untuk membangun dan mempertahankan rumah tangganya semaksimal mungkin. Saya ketemu wanita, apalagi yang dikit-dikit minta cerai. Suaminya datang ke saya, ini setiap kali ada masalah langsung ceraikan saya saja. Ceraikan saya saja. Atau ada masalah, minta nasihat Pak Aslam, ya. Tapi jangan nasihati saya supaya tidak jadi bercerai. Sudah gitu dulu. Ya tetap aja saya akan nasihati untuk nggak cerai lah. Kan saya tidak menasihati seseorang berdasarkan keinginan, berdasarkan dalil ya, mana yang terbaik. Seperti itu. Ya, saya sudah nggak senang lagi. Atau bahkan pernah seorang wanita betul-betul, ini real, sudah nikah lama, 7 tahun atau berapa. Ketika, kenapa bercerai? Udah bosen. Serius. Ya, ini real ini. Ya. Jadi banyak yang menghancurkan pernikahannya. Contohnya juga maaf lah ya. Yang ngomong perselingkuhan itu kan nggak cuma selingkuhnya laki-laki, selingkuhnya perempuan juga ada. Dan itu sama dengan menghancurkan pernikahan. Ya, jadi ini belum saya ngomong. Itu kalau sudah ada masalah. Belum saya ngomong tentang apa? Keseharian ketika keluarga itu berjalan normal. Apa? Ya, yang wanita yang memang suka mudah sekali menciptakan pertengkaran dalam rumahnya, tetangganya, mudah sekali percekcokan, ya. Kemudian rumah tangganya karam, kadang-kadang seringkali ketika duduk lama, sebenarnya masalahnya apa sih? Nggak ada yang prinsip, nggak ada yang syar'i. Pernah seorang datang, kenapa kamu ingin cerai? Suami saya kalau saya ajak ngaji nggak mau ikut. Ada lagi yang istrinya sama saya rajin Senin Kemis, semua saya nggak mau ikut puasa Senin Kemis. Ketika suami ngasih makan nggak? Makan. Suami mukulin kamu nggak? Enggak. Kadang-kadang itu terjadi ya. Banyak yang kemudian atau juga maaf dalam rumah tangga yang istri yang kalau ngomong sama suaminya seperti ke anaknya mudah mendikte, mudah sekali meledak. Itu banyak nggak? Banyak. Yang ngelawan suami banyak. Saya bukan tapi saya bukan ngomong gitu, Pak, eh, suami nyebelin kan banyak. Iya, banyak banget. Suami selingkuh banyak banget. Tapi kita ini pengajian ibu-ibu, saya nggak ngomongin bapak-bapak ya. Ya, dan hikmah ulama dalam semua saya selalu ngomong ke diri saya sendiri, nasihati ke keluarga saya, ke anak-anak saya, konsentrasikan kamu memperbaiki diri kamu. Tidak akan pernah baik masalah ketika kamu sibuk menyalahkan orang lain. Nanti saya akan sampaikan, ketika seorang memperbaiki diri, maka juga suami juga Allah akan membantu untuk memudahkan dia menjadi baik. Ya, jadi
Oke lah, sudah lah mungkin ada yang, oh saya selingkuh, segala macam. Nanti kita bicara yang lain. Tapi kita bicara tentang bagaimana pada ibu-ibu ini ya mempertahankan, memperjuangkan rumah tangga. Dan sini saya mulai dulu. Menjadi wanita yang matang, menjadi wanita yang cerdas, menjadi wanita yang berpikir jernih, yang mempunyai akal sehat. Itu di dalam agama itu diperintahkan, bukan tawaran. Itu perintah. Bahkan itu salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya, salah satu Allah menurunkan Al-Quran. Salah satu sebab Allah menunjukkan kekuasaannya agar manusia mau berpikir, agar manusia mempunyai akal yang cerdas, mempunyai akal yang sehat. Perhatikan beberapa ayat terkait hal ini. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun." Sungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an ini, menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab supaya kamu apa? Ta'qilun. Supaya kamu cerdas. Ya, supaya kamu itu menjadi hamba Allah yang berakal sehat, yang mempunyai pertimbangan matang. Seorang muslim, seorang mukmin yang sungguh-sungguh mempelajari agama ini, berpikir jauh, berpikir matang, berpikir tenang, tidak mengikuti hawa nafsunya. Makanya salah satu sifat yang disukai oleh Rasulullah adalah sikap yang tenang, sikap yang berpikir cerdas, seperti itu. Ya, supaya kita, karena orang yang tidak mempunyai akal sehat mengikuti hawa nafsunya, Pak, kadang-kadang maaf bertindak, melakukan tindakan yang konyol, tindakan yang bodoh, tindakan yang kekanak-kanakan. Ya, jadi seorang istri, seorang ibu, maka diperintahkan untuk bersikap tenang, bersikap dewasa. Ya, juga sebutkan di dalam ayat lain. Surat Al-Hadid ayat 17, Allah berfirman, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Kalau saya dulu kalau ke hutan-hutan di Afrika itu ngelihat ya, yang betul-betul kalau musim nggak ada air itu kayak mati, cuma kayak padang pasir itu. Tapi begitu hujan itu kayak termasuk tuk 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 tuk, jadi hijau. Seperti itu, kelihatan ekstrim, beda sekali kalau di hutan-hutan yang savana di Afrika. Kayak mati, kayak nggak ada apa-apa. Begitu hujan, begitu turun langsung kayak seperti dihidupkan setelah matinya, ya. Dan sesungguhnya qad bayyana lakumul ayati la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu ta'qilun, supaya kamu berpikir. Ya, jadikanlah maka kalau orang mempelajari agama ini, mempelajari melihat tentang kekuasaan Allah, perhatikan supaya kita itu menjadi orang yang berpikir. Ya, kalau bicara menjadi matang, banyak pertimbangan, ya. Ini dan di dalam keluarga, ya, cerdas dalam menghadapi suami, penting nggak? Tahu nggak penting? Penting. Hadapi suami itu ada ilmunya,
Ada tekniknya dan itu diajarkan di dalam agama. Ya, dan ini kalau suami lagi kesel seperti apa, suami lagi mudi seperti apa, suami lagi pola punya usahanya bangkrut seperti apa, suami yang ketika bekerja tempat bekerjanya kemudian tutup, ya, sikapnya seperti apa? Si kami lagi marah seperti apa, ya? Jadi ini atau suami yang egois seperti apa? Ini butuh kecerdasan, tidak mengandalkan emosi. Ini penting, ya. Dan kecerdasan yang sangat penting bagi seorang wanita adalah dalam membangun rumah tangganya dan tidak menghancurkan rumah tangganya. Jadi konsepnya gini perjuangannya, kalaupun sampai, mudah-mudahan tidak sampai terjadi, kalaupun sampai terjadi suatu perceraian, maka targetnya gini, ini bukan dari saya, ini bukan dari ibu-ibu. Usahanya ke situ minimal, tapi mudah-mudahan tidak pernah terjadi perceraian. Kalau sampai terjadi perceraian, maka seorang wanita yang soleha, seorang wanita yang cerdas, mengupayakan ini bukan karena dari ucapan-ucapan saya. Ini bukan karena dari sikap-sikap saya. Ini bukan karena perbuatan maksiat saya. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga tidak terjadi. Kita minta kepada Allah. Jadi seperti itu. Ini prinsip yang harus dipegang. Perjuangkan ibu-ibu, menjaga rumah tangga, ya supaya jangan sampai terjadi perceraian. Kalau sampai terjadi, ya jangan sampai itu terjadi karena penyebabnya ibu-ibu. Ya seperti itu. Jadi jangan juga anggap remeh ya. Oh, saya sudah nikah 30 tahun, 31 tahun aman aja, bersikap seenaknya. Jangan. Tetap mengusahakan yang terbaik, ya. Karena itu kunci surga. Dan juga ini real ini. Saya punya teman-teman yang cerainya bukan setelah 2 tahun. Cerainya setelah menjelang pensiun. Sudah nggak ada anak-anak. Itu banyak. Serius. Dulu saya bingung kenapa bisa terjadi. Ya, itu sampai sudah menjelang pensiun segala macam, anak-anak udah kemana-mana, tinggal berdua. Ya, terjadi perceraian, terjadi. Ya. Jadi saya hanya ini sesuatu yang nyata di dalam jadi itu ya. Jadi itu kemudian eh, jadi ini saya sampaikan gini, kenapa ini menjadi penting saya ingatkan. Karena rumah tangga itu pintu yang paling lebar, yang paling mudah, dan paling buat seorang wanita, untuk buat laki-laki sebenarnya juga dari sisi lain. Tapi saya bicara ibu-ibu nih, untuk masuk surga. Dan juga kebahagiaan di dunia juga sebenarnya. Tetapi di akhirat pintu paling mudah untuk masuk surga yang paling luas itu rumah tangga. Nanti kalau ada yang tanya bagaimana kalau single, tentu saja ada pintu-pintu lain. Tapi tidak semudah, tidak seluas. Karena bayangin, barang siapa yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Ini yang wajib doang kan yang disampaikan kan? Sholat 5 waktu wajib. Puasa di bulan Ramadan wajib. Menjaga kehormatan wajib. Dan taat kepada suami boleh masuk surga dari pintu mana saja berada. Lalu yang nggak nikah, ya tentu saja ada cara lain. Ya, tentu saja ada, kita bicara nanti kalau ini pertanyaan ke arah sini, nanti kita ngomongnya di tema lain ya, seperti itu ya. Ada tentu saja, tapi bahwa rumah tangga itu luar biasa. Jadi makanya ini
ini harus diperhatikan masalah rumah tangga ini menjadi fokus. Saya kasih contoh ya, bagaimana ada seorang wanita. Ini wanita supaya kita ngomong di Eropa lah ya, wanita di Belanda ini, wanita ini, perempuan yang sudah mapan, sekolahnya sudah doktor, sudah sampai S3, sudah pekerjaannya mapan. Tapi kadang-kadang karena hidup juga di Belanda segala macam, nyari suami kan sulit ya, maaf, ya kan, nggak mudah. Akhirnya ketemu dia nikah, maaf, dia jadi istri kedua seperti itu. Loh, kamu kok mapan? Ya, maaf juga sebenarnya juga penampilannya juga cantik, nggak ada masalah apa-apa. Kok kamu mau? Dia bilang gini, saya tahu betul hadis Iya. bahwa kunci masuk Iya. surga yang Iya, paling sama-sama Bu luas, Rida. yang paling Semoga mudah, senang ya homemade dia. ya, Masya Allah. Iya. Dari mana sih? adalah itu. Yang paling mudah adalah mempunyai rumah tangga, mempunyai keluarga. Maka dia memilih, yang penting saya harus punya keluarga. Ini saya hanya menyampaikan untuk menyadarkan ibu-ibu, untuk bersyukur. Saya ingat itu ada seorang yang perlu dinasehati mau cerai. Terus istri saya nasihatinya pakai contoh ini. Ya, ini contoh saya itu nasihatnya gini, kamu harus bersyukur punya keluarga. Tidak semua orang bisa punya keluarga. Usahakan dan harus kalau ibu punya anak perempuan udah dewasa juga kalau macam perjuangkan ya supaya dia berkeluarga dan mendapat suami yang itu perjuangkan, jangan dibiarkan. Berjuang. Saya kasih contoh. Putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Zainab yang paling besar ya. Itu yang menikahkan, yang mencarikan jodoh adalah dia jodohnya itu saudaranya dari Khadijah. Khadijah melihat ada seorang dari di antara saudaranya yang baik, maka dia ingin dia supaya menikah dengan Zainab. Apa yang dilakukan? Ini jodohnya tapi kebetulan apa? Miskin. Nggak punya apa-apa. Tapi baik. Maka apa yang dilakukan oleh Khadijah? Dia punya kalung kesayangannya, dikasihkan ke calon menantunya untuk jadi mas kawin. Ada ibu-ibu kayak gitu? Mau zaman sekarang nyarikan menantu. Ini tuh saya cuma menunjukkan semangatnya. Semangatnya ya. Jadi sungguh saya ingat ke orang tua saya bersebelas punya anak perempuan 6, kita 5, nah itu bapak saya sama ibu saya sungguh. Kalau ada laki-laki datang mendekati kakak perempuan, saudara saya yang perempuan itu, yang dicek cuma baik agamanya segala macam, lainnya nggak pernah tanya, kamu kerjanya apa, gajinya berapa, nggak pernah tanya. Dan kalau ibu punya anak perempuan yang cerdas itu mikirnya jangan sekarang. Ya bisa jadi sekarang belum mampu ekonomi, tapi kan potensi kedepannya kita harus dilihat juga. Jangan jangan berpikir sempit. Kalau maunya nikah sama laki-laki yang sudah kaya mapan, biasanya udah punya istri, ya kan? Seperti itu. Saya hanya menyampaikan untuk bersemangat untuk dalam masalah rumah tangga ini. Jadi tentang kita lanjutkan. Jadi ada 3 kondisi. Saya ingin menjawab 3 kondisi. Ya, kondisi seorang wanita sebelum menikah, kondisi wanita setelah menikah, kondisi wanita yang sudah menikah pada waktu ada masalah besar di rumah tangga. Ini, ya kan? Bab ini tentang mempertahankan rumah tangga, membangun rumah tangga ini 3 hal ini. Kondisi belum menikah, kondisi menikah tapi normal, kondisi menikah tapi sudah dalam krisis besar. Ya, maka di sini pertama adalah sebelum menikah.
Ini penting, ya. Ya, apa namanya, ini penting buat seorang yang belum menikah, ya, bahwa dia memang punya keinginan, punya rencana, ingin membangun rumah tangga yang baik dan mempertahankannya. Ini ini perlu kita sadarkan. Kalau yang belum menikah atau punya anak, punya saudara, punya adik yang belum menikah, coba ditanamkan masalah ini. Supaya itu memang mereka menyiapkan keimanannya, menyiapkan ketakwaannya, menyiapkan ilmunya. Karena banyak yang kemudian sampai umur tertentu sama sekali nggak menyiapkan, nggak mikir, malah nggak mau diajak ngomong soal nikah. Belum saatnya lah. Padahal umurnya mungkin udah 23 tahun, udah 24 tahun. Nggak menyiapkan apa-apa. Yang disiapkan malah kebalikannya ada. Ini beberapa kasus real. Saya anak saya mau nikah, udah anak kamu udah lulus kuliah, anak perempuan. Kenapa nggak nikah? Enggak, saya maunya anak saya sudah kerja dulu, yang mapan baru saya sarankan nikah. Karena apa? Kenapa harus kerja dulu? Nanti kalau ada apa-apa dalam keluarganya dia sudah punya cekelan, pegangan. Yang di backup bukan membangun tapi di backup kalau terjadi perceraian dia udah siap. Nah, ini kan lain konsep. Ini nggak ada banyak. Ini 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 konsep yang kemudian saya kemarin bicara sama psikolog tentang masalah-masalah keluarga, masalah ya, yang konsep-konsep kemudian nikah nanti dulu, kalau nikah nggak mau punya anak, segala macam banyak pola-pola pikir seperti itu. Jangan ya anggap ringan, itu banyak sekali di realita di anak-anak muda ya. Jadi ini wanita yang cerdas sudah berpikir, jangan jangan juga kalau mau menikah, kadang sebagian orang berpikir nikah itu konsentrasinya gimana cateringnya, gimana penampilan, bagaimana acaranya segala macam. Hari H pernikahan, saya bukan mengatakan nggak penting ya, itu penting. Tapi hari-hari setelah pernikahan itu lebih penting lagi. Jangan cuma konsentrasinya, wah cateringnya gimana, make upnya gimana, acaranya gimana, nanti setelahnya gimana? Sudah menyiapkan belum? Saya selalu menyarankan kalau sebelum nikah itu harus, kalau perlu ikut kursus, ikut training tentang pernikahan, menyiapkan keimanan, menyiapkan ketakwaan, menyiapkan ilmu. Ya, jadi ini persiapan. Dan ini bedanya wanita yang cerdas sama nggak cerdas. Wanita yang cerdas itu sudah menyiapkan diri, sudah berpikir. Ketika dia belum nikah, berpikir panjang. Jangan-jangan kemudian orang sudah sudah mau nikah ngomong, bagaimana persiapan kamu membangun rumah tangga? Oh, nikah aja belum mikir ke situ. Jangan gini loh. Jangan, istilah saya kalau di dunia pemeliharaan di pabrik itu namanya manajemen firefighter, manajemen pemadam kebakaran. Nggak peduli, nggak tahu ilmunya, nggak menjaga rumah tangga, nanti kalau ada masalah baru tanya ke sana kemari. Itu ya, ya mungkin bisa, tetapi kalau rumahnya sudah terlanjur rusak dulu atau sudah habis, kadang-kadang nggak tertolong. Yang terbaik itu memang menyiapkan dari awal. Menyiapkan diri. Jadi dimantapkan dan juga memahami bahwa pernikahan itu adalah perkara yang besar, pintu surga yang terbaik bagi seorang wanita. Ya, jangan mengalahkan ini tapi konsentrasinya kepada hal-hal yang lain. Ya, jadi ini pertama adalah bagaimana jadi
Jadi ini bagaimana mempertahankan ya, kemudian, jadi juga punya ilmu nanti bagaimana membangun dan mempertahankan rumah tangga. Nyiapkan buku-buku, jangan sama sekali nggak ada punya konsep, walaupun belum belum menikah dan ini masalah yang berat. Banyak sekali wanita yang zaman sekarang tidak menyiapkan di sini, orang tuanya tidak menyiapkan, membiarkan nyari sendiri tanpa kemudian diarahkan, ya. Ini harus usaha dan tadi saya kasih contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha semangatnya mencarikan jodoh yang baik. Sangat bersemangat. Bayangin mengorbankan ini buat Mas Mas kawin kalungnya ya. Apa ada sekarang ibu yang ini untuk calon suaminya supaya menikahi putrinya. Ya ini contoh hanya untuk menunjukkan ya bahwa ini perkara yang pertama. Yang kedua, ketika pernikahan sudah terjadi dalam kondisi yang normal, apalagi di masa awal pernikahan ataupun sudah masa lama yang kelihatannya semuanya berjalan baik, ya, berjalan mulus, ya, maka di sini kondisi normal, maka saya sampaikan tadi, terus meningkatkan ketakwaan, terus meningkatkan ilmu kita, ya, maka saya sampaikan apa yang paling penting ketika orang sudah menikah. Tunaikan hak Allah dan tunaikan hak suami. Itu dua hal ini aja. Dalam kondisi normal, maka kondisinya konsentrasinya apa? Tunaikan hak Allah, tunaikan hak suami. Coba lihat apa hadisnya tadi. Seorang wanita yang sholat 5 waktu. Itu apa? Menunaikan hak Allah. Berpuasa di bulan Ramadan itu apa? Menunaikan hak Allah. Menjaga kehormatan itu menunaikan hak Allah. Kemudian taat kepada suami itu menunaikan hak suami. Ini aja. Kuncinya ini saja. Ya. Jadi kuncinya adalah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suami. Dan kita lihat, sebenarnya kalau seorang ada masalah di keluarganya, kalau mau evaluasi diri, ya. Kalau biasanya lagi ada masalah, kalau saya suruh kamu harus mengevaluasi diri, marah dia, ibu atau kalau macam ya. Tapi kita saya ngomong dengan tenang, coba mengevaluasi diri. Seorang yang ada masalah di rumah tangganya. Tetapi karena ada tindakan-tindakan yang bisa jadi dua hal itu. Tidak menunaikan hak Allah, ataupun tidak menunaikan hak suami. Tidak mungkin gini, saya sampaikan. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasirir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Jadi sebenarnya makanya kalau kita dapat musibah apapun, yang pertama dilakukan apa? Astaghfirullahaladzim. Mau sakit, mau kepleset, mau kecocok duri, mau masalah di anak, masalah keluarga, masalah apa. Ini saya punya contoh teman saya ini yang meninggal di Madinah. Setelah dia masuk Raudhah, kemudian meninggal, dimakamkan di Makan Baqi. Teman saya, teman sangat dekat. Itu dia cerita. Itu istrinya yang cerita. Kalau suaminya itu, kalau ada cuma kulkas rusak aja, cuma ada rumah bocor aja, maka
Ini apa dosa saya? Bisa jadi saya kemarin lupa nggak sedekah atau lupa apa gitu. Evaluasi pertama ke diri sendiri. Itu contoh bagus, ya. Karena semua tidak akan terjadi. Kita hanya kalau menyibuk, wah karena ini menyalahkan orang paling muda seperti itu, ya. Jadi maka selama kita menjaga hak Allah dan menjaga hak suami. Dan ingatkan, terutama kalau di fase-fase awal pernikahan. Ini kritikal. Itu fondasi penting, ya, ya. Jadi dan kalau gini, saya ada triptik lain ini. Kalau kita lihat ada masalah, kalau kira-kira ada potensi keributan, kalau bisa ditunda, kalau bisa diulur waktunya. Ini konsep. Kalau ada masalah jangan dipercepat, bukan. Wah, pokoknya harus tuntas sekarang, dikelirkan, segala macam. Bukan, ditunda kalau bisa. Salah satu dasarnya adalah hikmah apa yang Rasulullah lakukan. Dan kadang-kadang bisa selesai menjadi lebih mudah. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi peperangan dengan masih dengan Mekah ya, dengan suku Quraisy ya, masih di Madinah. Kemudian apa? Ingat tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan kelihatannya merugikan kaum muslimin. Karena kalau ada orang dari orang kafir, orang Mekah Quraisy itu kemudian pergi ke Madinah mau masuk Islam, maka dibalikin ke Mekah. Tetapi kalau ada orang dari Madinah pindah ke Mekah, kemudian dia mau keluar dari Islam atau pindah ke Mekah dari Madinah, maka tidak usah dibalikin. Kelihatannya merugikan poin pensiun, tapi tidak. Di situ ada kesabaran, tapi di situ juga ada namanya gencatan senjata sampai hampir 10 tahun. Dan pada periode itu menjadi kuat. Maka seperti itu. Kalau mau ada peperangan suami istri di keluarga, kalau bisa ditunda, tunda. Contohnya gini nih, contoh yang mungkin gampang. Suami tiba-tiba tanpa memberikan penjelasan yang jelas, pulang ke rumahnya jam 1 malam. Udah mendedek ini. Ya enggak? Aneh, begitu pulang langsung saya ajak perang ini suami. Pulang jam 1 malam tanpa penjelasan. Maka yang lebih baik, tunda peperangannya. Tundanya gimana? Udah, datang, disambut dengan baik, kalau perlu disiapin makan yang enak, minum, segala macam semuanya. Dengan tenang. Ya, nanti mungkin kita tunda lah. Sehabis sholat subuh, sudah kondisi tenang, segala macam. Itu bisa jadi ibu-ibu baru mau ngomong, suaminya udah ngomong dulu. Maaf, saya tadi malam pulang terlambat, nggak memberitahu segala macam, minta maaf. Dan saya sungguh terima kasih, kamu bersikap sangat baik kepada saya, segala macam. Terus, segala macam, ibu jadi perang nggak? Bisa jadi nggak perlu perang. Ya, ingat ya, tidak semua masalah itu harus dikelirkan, diselesaikan. Tidak. Kadang-kadang ada masalah yang kita sudah selesai, aja nggak usah diungkit lagi, selesai. Seperti itu, jangan kalau semua masalah pokoknya harus diselesaikan, perang, clearkan secepatnya. Itu ada seperti itu keliru. Tenang, cari waktu yang tepat dan kalau ternyata bisa selesai dengan sendirinya, sudah. Nanti coba kalau ibu-ibu artinya sudah mungkin Pak ya, apalagi ke anak-anak itu yang anunya ABG itu banyak masalah yang kita harus sabar. Dan memang dalam rumah tangga kesabaran pasti memberikan kebaikan. Kelemah lembutan pasti memberikan kebaikan. Dua ini, sabar dan jaga tetap penuh kelemah lembutan dalam rumah tangga. Jadi ini yang namanya
adu mulut, pertengkaran, percekcokan, perang lah pokoknya. Kalau bisa dihilangkan atau ditunda lah, kalau tunda. Akan ditunda. Kalau bisa ditunda. Ya, dan sekarang ini kondisi yang karena jadi terutama jadi kalau apalagi kalau masalah kecil harus banyak memaafkan. Ya, harus banyak memaafkan. Ya, jadi ini tunda. Salah satu yang tips saya sampaikan adalah tunda, kecuali ada titik-titik yang harus diselesaikan, tetapi cari waktu yang terbaik. Makanya kalau orang sedang marah, diam, nggak usah ngomong, ya, ditunda sampai kondisinya normal. Jadi kita menghindari kalau menjaga hak Allah, menjaga hak suami, hindari masalah-masalah yang serius yang datang dari kita. Ya, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius kepada Allah. Kalau yang kecil-kecil orang juga punya kelemahan. Siapa yang nggak punya dosa kecil-kecil? Ya, tapi jangan nggak sholat sama sekali, misalkan ibu-ibu, akhirnya aku udah males sholat. Nah, itu mengundang masalah itu. Nah, tetap aja suka-suka minum minuman keras, mengundang masalah itu. Ya, seperti itu. Atau selingkuh, itu mengundang masalah. Ya, ingat ya, kalau dosa kita lakukan kalau udah berkeluarga, nggak cuma efeknya ke kita, tetapi ke keluarga kita. Ya, jadi ini dan itu yang harus dijaga. Ya, jadi artinya berpikirlah menjauhi masalah, ya, dengan tetap menjaga, menunaikan. Saya selalu bilang, selama ibu-ibu menunaikan hak Allah, menunaikan hak suami, maka Allah akan menjaga keluarga itu. Nanti tanya gini, Ustadz, bagaimana kalau hak aku, hak saya gimana? Kok sibuk dengan hak Allah sama hak suami? Lalu hak saya gimana? Ya, saya sampaikan begini, nggak usah khawatir. Seorang istri itu kan hamba Allah. Ya, kalau kita sibuk dengan hak Allah dan hak suami, Allah akan memberikan hak kita. Allah tidak zolim. Dan suami kita juga seorang yang diberi kebaikan. Dia akan membalas dengan kebaikan. Ya, Allah itu yang sangat penuh kasih sayang. Ya, jadi nggak ada rumusnya orang yang menunaikan hak Allah dan hak suami, terus kemudian dia kehilangan haknya. Ya, Allah akan kasih keberkahan, Allah akan kasih kebaikan, dan Allah akan memberikan hak kita. Ya, makanya juga dalam kehidupan itu gitu. Kalau kita habis nolong orang, membantu orang, nggak usah minta baliknya ke kita. Kita harap, kita berbuat baik kepada suami tadi bukan apa? Bukan karena atas nama sang suami, karena kita supaya mendapat balasan dari Allah. Itu kalau kita berbuat baik ke orang, siapa lagi itu suami nih. Ke orang siapa aja, maka itu yang kita harapkan adalah balikannya dari Allah. Dan suami insya Allah juga akan memberikan kebaikan. Ini yang kemudian yang terakhir, bagian terakhir, bahwa ketika keluarga itu menghadapi masalah yang besar, ketika keluarga itu hampir karam, bagaimana apa yang kita lakukan? Mudah-mudahan tidak pernah terjadi, tapi di keluarga itu kadang-kadang muncul badai. Ketika muncul masalah yang besar, apa yang dilakukan? Maka perhatikan, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128.
Saya bacakan artinya. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus. Nusus itu sikap yang tidak acuh, ya, sikap yang tidak peduli dari suaminya, sikap yang suaminya mulai tidak suka sama dia, yang sikap yang tidak baik dari suaminya, dia khawatir, maka apa? Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Apa ini maksud ayat ini? Gini, kalau lagi ada masalah besar, apa perintah Allah di sini? Wanita diminta untuk mengalah. Ngalah dulu. Kalau perlu, jangan. Kalau perlu ada yang dikorbankan, korbankan. Kalau perlu harus korban, saya harus keluar kerja, keluar. Kalau perlu artinya ngalah. Kalau ada haknya harus ditanggalkan, tanggalkan dulu. Pada saat ada kondisi krisis, ngalah. Ya, ini ngalah. Nanti kalau ibu ngomong, loh, Allah tidak mungkin bersikap dolim. Ini petunjuk dari Allah. Nanti saya bacakan ayat selanjutnya. Karena sulit ini. Pada disebutkan di sini, karena perdamaian tadi saya sampaikan itu adalah lebih baik. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ngalah dulu. Ini petunjuk dari Allah, merelakan hak kita. Tujuan nomor satu pokoknya yang penting berdamai. Ngalah dulu. Ya. Jadi ini, dan ini sulit. Karena disebutkan di sini, karena pada hakikatnya tabiat manusia itu kikir. Maksudnya apa? Manusia itu maunya memperjuangkan haknya. Oh, gimana hak saya? Enak aja. Hah? Ini tapi ini kalau ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang berpikir panjang, kadang-kadang nggak mikir, pokoknya saya cerai. Ya. Alhamdulillah meetingnya rampung. Maaf, saya itu sambil ngomong sambil dengerin rapat tadi. Oke, oke. Jadi ini lebih nyaman ini, alhamdulillah. Jadi gini, kita di dalam hal ini kaitannya adalah ini berat. Kalau kondisi ini kunci ini petunjuk Allah. Ini saya sampaikan. Petunjuk Allah adalah kalau ada masalah besar dalam keluarga, badai hampir karam, maka yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah tahu karakter laki-laki, tahu karakter wanita. Maka wanita ngalah. Ngalah dulu. Saya bilang ngalah dulu. Enggak lama. Yakin itu. Saya tahu itu. Tapi ini sulit saya ngandanin berkali-kali. Wah, sudah nafsunya udah. Pokoknya saya mau cerai. Padahal ngalah dulu. Kenapa? Karena nanti Allah menjanjikan. Ya. Kemudian di sini ayatnya berbunyi apa Allah? Maka dikatakan ini bahwa kemudian nanti kalau seorang wanita yang Allah akan menolong dan juga suami kelihat istrinya kok ngalah, istrinya baik, itu nggak lama pasti dia juga akan menjadi berubah. Kalau habis marah kalau masih kok istrinya kok tetap baik, tetap melayani, merelakan haknya, loh. Itu juga dengan pertolongan Allah. Allah akan memudahkan selesai. Kemudian Allah mengatakan, ya maka ya jika kemudian kepada suami dikatakan ya bahwa Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nanti diperintahkan kepada suami untuk berbuat baik. Jika kamu mendolimi istri atau berbuat baik, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini soalnya memotivasi suami untuk pada kondisi seperti itu. Berbuat baik kepada istrinya, tidak mendoliminya, dan juga ancaman. Kalau seorang suami tetap pada kondisi itu, dia mendolimi istrinya, maka Allah akan mengancam dia. Jadi ini karena tahu pada kondisi seperti itu tentang ego laki-laki dan lain-lain ya, ibu tahu lah ya.
Jadi ini pada kondisi seperti itu ngalah duluan. Ini kunci. Dan ini kadang-kadang yang selalu saya sampaikan kalau lagi nasihati seorang yang bermasalah, ngalah dulu, Bu. Enggak lama. Tapi ini juga kalau kondisi sudah mengikuti hawa nafsu, sok berat. Tapi ingat ini, mudah-mudahan pengajian ini mengingatkan kita. Ya. Jadi ini amalkan surat An-Nisa ini. Ini adalah semoga Allah mudahkan ya. Ini berat kecuali buat orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Kalau wanita yang tidak cerdas mengikuti hawa nafsunya, menuntut banyak ribut, pokoknya cerai. Padahal Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu tahu kan? Kadang-kadang setelah cerai dikira masalahnya menjadi lebih baik. Tidak. Seringkali tidak. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang memang kondisinya lain ekstrim. Ada pelanggaran besar yang memang titik yang memang saya sampaikan pada titik yang memang yang cerai itu lebih baik. Tapi secara umum tidak. Ya. Jadi saya sampaikan secara umum ini nasihat buat ibu-ibu di awal pengajian di tahun 2025 ya. Ini nasihat. Fokuskan membangun rumah tangga. Fokuskan keluarga itu yang adalah tempat yang rumahku, surgaku. Fokus di situ. Ya, punya ilmu, punya keimanan, punya perjuangkan. Dan kalau ada titik kalau perlu mengorbankan, yang ada yang harus dikorbankan, korbankan. Ya. Dan jangan sampai menghancurkan sendiri rumah tangganya karena perkara-perkara yang receh, sepele, dan seringkali itu. Coba tadi itu, pulang malam, terus pokoknya ribut. Bisa jadi kemudian suaminya keluar kata cerai. Banyak terjadi, cuma emosi. Seperti itu. Kemudian egonya udah pokoknya nggak mau komunikasi lagi, selesai. Ya. Jadi kalau ada suami bermasalah, gimana kalau suami saya masalah berdosa kalau macam? Ya, pertama kali ya harus disupport supaya dia menjadi baik. Saya bilang nanti ada di sini masalah hati, masalah memaafkan, masalah mensupport, bersama yang betul-betul tujuannya. Coba kalau seorang suami yang jatuh dalam suatu dosa, kemudian kita betul-betul mensupport supaya dia bertobat menjadi baik, Masya Allah. Itu sampai tua namanya sang suami kehormatnya, sayangnya sama istrinya luar biasa. Ya. Dan ini adalah kunci surga. Itu. Kan surga itu tidak murah. Harus diperjuangkan. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi kalau kita memahami atas ini mudah-mudahan memotivasi ya ibu-ibu ya. Ini pengajian ibu, jadi saya bilangnya ibu-ibu ya, sebenarnya juga pelajaran selalu buat saya ya. Tapi kita pada bab yang lain seperti itu. Jadi ini Pak Aslam ngomongnya suruh ibu-ibunya aja, bapaknya gimana? Kita ngomongnya waktu yang lain nanti ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya kira silahkan kalau ada pertanyaan. Insya Allah hari ini Ustaz saya tertampar banyak sekali nasihat. Ini catatan saya sampai panjang sekali. Insya Allah nanti resumenya saya share di Facebook. Tapi yang utamanya itu yang tadi yang 3 poin yang disampaikan itu kita sebelum menikah penting untuk kita memiliki tekad dalam membangun pernikahan sehingga akan mempersiapkan diri mengenai ilmu terkait dan sebagainya. Nah, itu penting untuk yang memiliki amat termasuk saya gitu ya. Jadi saya jadi pesan para ananda kita di rumah. Kemudian ketika sudah memasuki gerbang pernikahan, teruslah meningkatkan ketakwaan. Nah ini untuk kita semua ini yang sudah menikah. Kuncinya adalah tunaikan hak Allah dan tunaikan hak pasangannya kita. Nanti kalau hak Allah sudah terpenuhi, insya Allah Allah akan membereskan sisanya untuk kita. Lalu yang terakhir adalah ketika suatu pernikahan sudah hampir kalah, ingat Quran surat An-Nisa 128.
perintah Allah adalah wanita diminta untuk mengalah terlebih dahulu, dalam artian menanggalkan terlebih dahulu hak yang dimilikinya agar perdamaian dapat tercapai terlebih dahulu. Nah, ini merupakan ayat Allah. Jadi yakinlah ketika kita mengikuti perintah Allah, maka Allah akan menolong. Masya Allah, penting semua ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair. Silakan apabila ada pertanyaan dari ibu-ibu terkait materi kita hari ini menjadi wanita cerdas. Ternyata perintah agama ya, Ustaz. Ya. Itu menjadi asbab salah satu diturunkannya Al-Quran agar kita menjadi berakal. Ya, silakan. Silakan. Ayo, Ya, ya. 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 Bagaimana nih, Ustaz? Karena kalau kita bangga bahwa Ustazah Oki sebagai wanita cerdas milih mengalah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berpisah. Karena dari uraian Ustaz tadi, saya belum mendengar adanya sentuhan mental health. Jadi para istri akhir-akhir ini lebih banyak untuk mengambil opsi yang kedua, mengalah dengan berpisah adalah karena faktor mental health, baik ya ataupun anak. Jadi bahwa mengalah, mohon maaf, di periode yang lalu mengalah tetap bertahan dengan suami, ternyata setelah dipelajari banyak memberi efek kepada baik perempuan itu sendiri atau anak-anak, karena banyaknya muncul masalah trauma masa lalu atau apa istilahnya itu inner child. Makasih banyak Bu Deni ini. Ini pertanyaan yang cerdas ini. Ya, insya Allah ya, pertanyaan yang sangat sangat bagus ya, sangat cerdas ya, karena sesuatu yang real, sesuatu yang nyata ya, ada di masyarakat kita. Jadi ini saya ngomongkan secara umum ini terkait dua hal ini, bicaranya mengenai sikap istri terkait dengan masalah poligami ya. Ini juga sebenarnya poligami itu gini. Jelas sebenarnya poligami itu di dalam Al-Quran dibolehkan. Ya, tidak dilarang, dibolehkan. Jelas itu. Ya, sebagian ulama mengatakan itu sunnah bahkan ya. Seperti itu. Nah, lalu saya sampaikan di sini mengenai poligami ini. Saya hanya menyampaikan orang yang berpoligami dia tinggal di Saudi misalkan, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena keluarganya, dianya sudah juga nggak masalah. Orang tuanya mungkin juga udah biasa poligami seperti itu. Dan mereka melakukan itu banyak. Seperti itu tidak ada masalah, masyarakat mendukung, lingkungan mendukung. Kalau di Indonesia, masalahnya itu menjadi berat. Misalkan ada seorang wanita, ya, kemudian dipoligami. Ya, misalkan dia mau menerima di awal, nanti mulai keluarganya manas-manasin teman-temannya, ya kan? Diremehkan segala macam, lalu akhirnya menjadi milik saya bisa aja. Berat. Dan maka ini kalau ngomong kepada laki-laki, kalau ngomong poligami harus mempertimbangkan dengan baik. Tujuannya apa? Membangun rumah tangga, jangan sampai malah menjandakan istri. Ya. Katanya menikahi janda tapi menjandakan istri. Jangan gitu ya. Ya, jadi ini ngomong kepada suami pertimbangkan dengan baik. Bukan cuma istrinya mau, tidak, lingkungan. Berat.
Ya, tetapi di sisi lain, ya, surga itu memang tidak murah, tidak mudah, tidak harus butuh perjuangan, terutama masalah ibadah hati. Maka pada kondisi tersebut, ya, maka kalau mampu, ini kalau mampu, tetap aja yang terbaik kalau mampu pada kondisi tertentu, maka seorang wanita, kalau saya tanyakan seperti apa, yang terbaik kalau memang sudah terjadi, maka dia berusaha melakukan itu karena Allah. Tetap menjaga rumah tangganya. Kalau selama suami menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya, tidak ada pelanggaran syar'i yang berat, omongan saya memang ini sulit. Saya tahu tidak mudah untuk diterima, ya. Tetapi bahwa di dalam keluarga semuanya adalah kesepakatan dan keridhaan suaminya seperti apa. Kalau seperti berpisah total seperti itu juga mengandung banyak resiko. Bagaimana kemudian di dalam kewajiban menjalankan hak Allah dan hak suami seperti itu, ya. Tetapi ini sesuatu yang tadi bicara tentang masalah mental health dan lain-lain, sungguh bahwa sebenarnya kalau orang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, orientasinya akhirat, ya, bukan kepada masalah, sungguh walaupun kita berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada orang lain, itu apa tujuannya? Tujuannya adalah balasan dari Allah, bukan dari manusia. Bukan, walaupun manusia itu bernama suami, bukan dari Allah. Seperti itu, konsepnya seperti itu. Itu menjadi mudah karena ketika suaminya ternyata tadi bersikap tetap dolim dan lain-lain, ya, maka maka kemudian maka Allah yang akan membereskannya seperti itu. Karena gini, balasan yang Allah percepat, maksiat yang Allah percepat balasannya tidak cuma di akhirat tapi juga dipercepat di dunia, itu terutama apa? Durhaka kepada orang tua dan melakukan kedzaliman kepada orang lain. Ingat itu. Allah akan balas, tidak cuma di akhirat, ya. Dan kadang-kadang Allah balasnya kadang-kadang terjadi di usia tua. Ya, hati-hati itu. Hati-hati itu. Jadi kalau ngomong, jadi kondisi seperti itu, maka tentu saja dicarikan solusi yang terbaik. Seperti apa? Kalau kalau ngomong satu case kita harus tahu detailnya masalahnya. Saya selalu tidak mau bisa menanggapi secara, karena sungguh ketika ada masalah saya selalu duduk sampai berjam-jam berdua mereka baru saya bisa ngomong. Saya nggak mau ngomong seperti itu karena kadang-kadang detailnya kita tidak tahu. Tapi kita doakan contoh yang bisa kita ambil hikmahnya, maka di situ kita jaga supaya sampai itu terjadi dengan belajar agama, ya. Dan kalau itu terjadi maka tetap aja kaidahnya sama. Kaidahnya ada mengalahnya dulu, kemudian mudah-mudahan bisa terjadi kebaikan. Ini berat. Kalau ngomong paling ujian sangat berat. Wah, wanita itu ngomong semuanya segala macam, tapi begitu dipoligami, maaf. Apalagi di Indonesia, itu berat sekali secara umum. Tapi kalau yang mampu kemudian orientasinya kepada Allah, mudah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Tapi detailnya kita harus lihat kasus baik kasus. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Bu Deni, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Eh. Ya. 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 Silakan.
Iya, 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 iya. Baik, baik. Terima kasih. Ini ujian yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Tadi saya sampaikan kalau ada ibu-ibu wanita yang selingkuh, suami yang selingkuh lebih banyak lagi. Ya. Dan ini memang sebenarnya memang saya sebelum masuk ke situ ini yang harus kita jaga. Jaga antara laki-laki dan perempuan yang juga harus dijaga. Ya. Karena kalau nggak dijaga mudah sekali orang jatuh. Jangan juga pernah laki-laki merasa imannya kuat terus sembrono, ya. Sungguh, godaan luar biasa. Yang namanya saya di WhatsApp nggak jelas dari wanita misalkan seperti itu, makanya selalu nasihati ke diri saya, anak saya, jangan pernah dibalas, maka yang dilakukan pertama langsung di blok. Tutup pada kesempatan yang pertama. Juga mata ini laki-laki ini. Tundukkan pandangan, yang artinya jangan sampai melihat aurat wanita yang membuka auratnya dan mudah sekali jatuh. Satu itu secara umum. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang sangat bagus ini. Bagaimana? Maka dalam masalah ini, bahwa sang ibu kemudian terus memaafkan. Sudah mau cerai, nunggu 6 bulan, kemudian memaafkan. Ya, yang nggak tahan yang lihat. Bukan yang jalanin. Makanya saya selalu hati-hati, maaf. Kalau nasihati orang lagi ribut suami istri, jangan bawa perasaan kita. Kitanya masih berdedek, mereka sudah rukun. Ya, itu real istilahnya gitu ya. Mereka yang sudah rukun lagi, kitanya masih berdedek. Ya, maka sungguh banyak rahasia-rahasia di balik itu yang apa namanya unik di dalam masalah hubungan suami istri. Ya, jadi perhatikan masalah itu, tetap aja konsepnya. Jadi konsep ibu tadi yang mau memaafkan dan mau mengalah sebenarnya tidak salah. Tetap aja baik. Ini dibenarkan. Ya, tetapi tambahkan di situ supaya tidak terulang lagi, maka dukung suami, support suami, bikin perjanjian, bikin upaya bersama mensupport suami supaya tobatnya itu tobatan nasuha, bukan tobat sambal. Tahu tobat sambal ya? Bukan. Jadi jangan memaafkan selesai, tidak. Ya tadi saya sampaikan, ya memaafkan, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian saya maafkan, tetapi kita habis ini sama-sama ngaji, sama-sama belajar Quran, barokahnya luar biasa, pergi kalau bisa, nggak pernah pergi sendiri, jangan biarkan pergi sendiri, kalau pergi sama-sama, ya apa? Nah ini, iya betul, iya betul, teman kantor, apa, ini ya. Teman tapi mesra gitu ya. Teman kantor ya. Iya banyak terjadi. Banyak terjadi karena kantor-kantor
Seperti itu. Saya kebetulan kantor di bidang teknis, biasanya temannya laki-laki semua, agak aman gitu kan ya. Sedikit engineer yang seperti tukang kayak saya yang perempuan. Ya, seperti itu. Contoh, betul itu teman kantor. Itu apa? Karena maka di situ harus membatasi, tetap aja menjaga pergaulan hanya di kantor aja, nggak boleh bepergian setelah itu. Tetapi dengan ketakwaan, dengan membatasi, dengan beribadah kepada Allah, maka di situ seperti itu. Karena di mana, jadi di situ karena tidak menjaga hijab, acara pergi bareng laki-laki perempuan, berenang ke laut mana? Aku kalau ngeliat itu, ini mah mengundang wala takrobuz zil, jangan dekati, tutup hal-hal yang mengarah ke situ. Ada memang kesadaran karena kelemahan di dalam agamanya pasti. Oh, seperti saya perbaiki sholatnya, perbaiki agamanya, didorong ke arah situ dengan berbagai cara, didorong ke arah situ. Kalau solusinya harus pindah kantor, ya mungkin kalau bisa ya bisa lakukan, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah seperti itu kalau memungkinkan. Karena bisa jadi kalau cara itu tidak semudah itu, karena kadang-kadang masalah anak, masalah itu, masalah nafkah, masalah segala macam juga yang juga kalau memang masih mau memaafkan, maka sebenarnya mestinya yang dinasihati suami, ada yang menasihati terus continue, diajak, dia harus konsisten memaafkan, tetapi ya kan, dengan seperti ini seperti itu. Jadi ada mengalahnya, tapi ada tindakan berikutnya, ada supportnya. Jadi bagian yang ketika surat An-Nisa 128 artinya kan sebenarnya Allah kemudian maka ke suami itu diancam oleh Allah, dimotivasi, maka kita mensupport suami untuk jangan cuma memaafkan selesai, tidak berubah keluarga itu. Ya. Jadi seperti itu, untuk saling mendoakan dan kemudian menjadi berubah lebih baik. Mudah-mudahan bisa menjawab seperti itu. Baik. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. betul ya. Pukul berapa ya Ustaz? Ya, apa? Iya, saya khutbah di KBRI. Iya. Oke. Ya. Boleh satu pertanyaan? Jadi kapankah konsep mengalah wanita itu batas apa wanita harus sampai mengalah? Karena kita nggak ngerti laki-laki maunya apa. Karena kita udah melakukan the best ke keluarga, tapi tetap aja perempuan yang harus mengalah pada dan padahal tahta ini walaupun kadang akhirat yang kita capai, kita tinggal di dunia yang pasti presentasinya itu akan selalu diganggu oleh setan. Dan kapankah konsep mengalah itu kita berakhir sampai kita mengorbankan diri kita sendiri? Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Ya baik, saya tutup sekalian dengan nasihat ya. Jadi betul, ini memang. Jadi sebenarnya buat yang proses bagaimana dalam keluarga, bagaimana laki-laki ya. Tentu saja maka alhamdulillah kalau mendapatkan laki-laki artinya yang soleh, tepatnya ada masalah dalam keluarga. Sekarang gini, bagaimana batasnya sampai kapan? Sebenarnya di dalam kondisi, saya tadi mengalah terutama tadi saya sampaikan apa? Tidak terus-menerus, tapi pada kondisi krisis. Ya, pada kondisi krisis maka kalau perlu dikorbankan. Tapi kondisi normal, ya tentu saja kita menjalankan hak Allah dan hak suami. Insya Allah, tadi saya sampaikan bahwa insya Allah Allah juga akan menolong, suami juga akan melakukan kebaikan, ya. Jadi
kalau sampai kapan artinya di situ tadi sama mengalah, tadi saya mengalah pada kondisi yang berat itu sementara, artinya insya Allah Allah akan memberikan membalikkan haknya ya kepada sang suami. Tapi kalau sampai kapan saya rasanya kemudian mengalah terus menerus tetapi suami seperti itu, maka di situ sebenarnya keduanya perlu belajar agama terus menerus. Dan kalau menasehati suami, begini, bagaimanapun ini laki-laki, pemimpin keluarga. Kalau saya di kantor, saya mau nasihati direktur utama misalkan. Itu kan ada caranya. Tidak bisa menjadikan dia seperti kayak anak laki-laki saya. Itu kan nggak bisa. Kalau ibu menteri suami seperti terhadap anaknya, maka nggak boleh, beda, tetap aja. Dengan cara yang seperti dia, cara yang diajak sama-sama belajar agama. Kalau ada yang perlu nasihati, disampaikan dengan cara, ini ada buku bagus loh, padahal itu buku nasihat. Oh ini ada ceramah kok bagus ya, supaya dia ikut mendengarkan, disampaikan dengan penuh kelembutan, itu kemudian dengan kasih sayang, tetap aja, dan itu butuh kesabaran, Bu. Itu butuh kesabaran. Dan sungguh dalam semua masalah, kesabaran itu akan memberikan jalan yang terbaik. Kesabaran itu berat, makanya pahalanya tanpa batas. Tetap bersikap lembut. Ujungnya akan luluh walaupun nggak tahu kapan. Jangan pernah merasa lama. Dan sungguh ketika seorang menjadi wanita yang soleha, menjadi istri yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, yang beribadah dengan baik kepada Allah, juga menjalankan hak suami, maka Allah akan memberikan barokah ke rumah itu. Allah akan menolong. Kebahagiaan itu akan muncul di dalam hati, di dalam proses. Kecintaan juga akan muncul secara umum lah. Rasulullah itu begitu luar biasa kecintaannya kepada Khadijah. Sampai-sampai Khadijah sudah meninggal, yang paling diingat-ingat itu disebut-sebut nama kebaikan istrinya. Sampai sudah meninggal. Kenapa? Karena kebaikannya yang luar biasa. Yang terus mensupport suaminya, berbuat baik kepada suaminya, tidak mengangkat suara tinggi. Kita tetap aja ada yang bisa kita tingkatkan di diri kita. Kita terus mendoakan suami kita. Ingat, Allahumma hablana min azwajina. Ya Allah, seperti itu. Karena yang bisa merubah hati itu Allah, bukan kita. Ya, dan ini berat. Saya sampaikan berat tadi. Tapi seperti itu, bersabar, melakukan kebaikan. Ujungnya dalam proses itu aja ibu sudah menikmati, sudah bahagia. Walaupun sampai akhirnya, sungguh kalau ternyata sampai kapan lama sekali menunggu suaminya untuk menjadi berubah ya seperti itu. Kita harus ngomong, ini takdir dari Allah. Misalkan ada seorang ulama yang mendapatkan orang melihat ternyata istrinya itu karakternya sangat buruk. Kenapa enggak kamu ceraikan? Dengan keburukan dia saya bersabar, bisa jadi itu jalan saya masuk ke dalam surga. Ya. Seperti itu, maaf ini ekstrimnya seperti itu. Dan secara manusia itu akan luluh lah dengan kebaikan. Dengan pertolongan Allah. Ya. Saya yakin itu. Ya kita harus yakin itu seperti itu ya. Dan saya tahu tidak ada akan mudah. Kita tetap bahagia ya. Kalau kita jadi orang baik walaupun sekitar kita tidak memberikan balasan kebaikan, kalau kita karena Allah kita akan bahagia. Ya, itu aja saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan kalau ada jawaban saya yang tidak berkenan, jawaban saya yang tidak pas ya. Mudah-mudahan bisa memberikan barokah dan manfaat buat kita semua, dan kita silahkan Bu, mungkin ditutup Bu. Silakan. Jangan. Terima kasih Pak Ustadz dan Ibu semuanya atas pertanyaannya. Saya yakin pertanyaannya mewakili suara hati kita semua di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pasti banyak manfaatnya. Amin. Ya, untuk
mempersingkat waktu, mari kita akhiri kajian hari ini dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Habib